Gajah Sumatera mencari keadilan di tanah sendiri. Di tengah lebatnya hutan, Sumatera hidup makhluk besar dengan langkah pelan dan ingatan panjang. Ia bukan raja hutan, bukan pula pemburu adalaja. Sumatera, penjaga hutan, penabur kehidupan, yang kini justru harus mencari keadilan di tanahnya sendiri. Awal kisah, penguasa sunyi hutan, ribuan tahun lamanya. Gajah Sumatera hidup berdampingan dengan alam, mereka membuka jalur hutan, menyebarkan bijen, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa gajah, hutan akan kehilangan arsiteknya. Namun hari ini, jejak kaki gajah semakin sering berakhir di ladang manusia, di kebun sawit, di pinggir jalan raya, bukan karena mereka rakus, melainkan karena rumah mereka perlahan menghilang. Hutan yang terus menyempit setiap tahun. Ratusan ribu hektar hutan Sumatera hilang diganti oleh perkebunan, tambang, dan pemukiman. Koridor alami yang dahulu menghubungkan satu wilayah gajah ke wilayah lain, kini terpotong oleh jalan aspal dan pagar kawat. Bagi manusia, itu disebut pembangunan. Bagi gajah, itu adalah bencana sunyi. Gajah tak mengenal batas administrasi, mereka hanya mengikuti ingatan leluhur, jalur migrasi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika jalur itu tertutup, konflik pun tak terhindarkan. Konflik yang selalu menyudutkan saat gajah masuk ke kebun warga, yang terdengar bukan jeritan gajah, melainkan teriakan manusia. Gajah disebut perusak, pengganggu, ancaman. Padahal mereka hanya lapar, padahal mereka hanya tersesat, tak jarang. Konflik berakhir tragis, gajah diracun, dijerat. Ditembak, anak gajah kehilangan induknya, dan kawanan kehilangan pemimpin. Di banyak kasus, yang dihukum adalah gajah, bukan penyebab hilangnya hutan. Gajah yang terus berjalan, meski kehilangan habitat, gajah Sumatera tetap berjalan, mencari makan, mencari air, mencari tempat aman untuk melahirkan. Mereka menempuh puluhan kilometer setiap hari, tubuh besar mereka menyimpan trauma, namun langkah mereka tetap pelan dan sabar. Gajah tak tahu kata balas dendam, mereka hanya tahu bertahan. Upaya yang belum cukup, pemerintah, LSM, dan relawan telah mencoba berbagai cara, tim patroli gajah, kandang penggiring, hingga kawasan konservasi. Namun tanpa hutan yang utuh, semua itu hanyalah solusi sementara. Konservasi bukan sekadar memindahkan gajah, tetapi mengembalikan ruang hidupnya, bukan hanya melindungi satwa, tetapi juga mengoreksi cara manusia memandang alam. Mencari keadilan, keadilan bagi gajah. Sumatera bukan tentang pengadilan, bukan tentang hukum tertulis. Keadilan bagi mereka adalah hutan yang tidak dirampas, jalur migrasi yang tidak diputus, dan hak untuk hidup tanpa diburu. Gajah tidak bisa berbicara di depan kamera, namun tubuh mereka yang luka, mata mereka yang tenang namun lelah, adalah kesaksian bisu tentang ketidakadilan. Pertanyaan untuk kita semua, jika gajah punah, yang hilang bukan hanya satu spesies, yang runtuh adalah keseimbangan hutan yang pada akhirnya akan berdampak pada manusia sendiri. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana menghentikan gajah masuk ke kebun, melainkan bagaimana menghentikan manusia merampas rumah gajah. Penutup harapan di ujung hutan di beberapa sudut Sumatera. Masih ada harapan, hutan yang dipulihkan, koridor yang dibuka kembali, dan manusia yang mulai belajar hidup berdampingan. Selama masih ada hutan, selama masih ada keberanian untuk berubah, gajah Sumatera belum sepenuhnya kalah, namun waktu terus berjalan dan keadilan tak bisa menunggu terlalu lama. Gajah Sumatera masih berjalan, kini giliran manusia menentukan apakah kita akan menjadi penjaga atau justru saksi terakhir kepunahannya. Ketidakadilan yang terstruktur, gajah sering disebut hama, padahal mereka korban ketika hutan ditebang. Secara legal maupun ilegal,
Jarang ada hukuman berat, namun ketika gajah masuk kebun, hukuman datang seketika. Inilah ketidakadilan yang sesungguhnya, bukan karena gajah melanggar hukum, melainkan karena hukum sering tak berpihak pada alam. Mencari keadilan. Tanpa suara, gajah tidak bisa protes, tidak bisa menulis laporan, tidak bisa membela diri. Satu-satunya yang mereka miliki adalah tubuh besar dan kesabaran luar biasa. Mereka terus berjalan, mencari air, mencari makan, mencari tempat aman untuk hidup. Setiap langkah mereka adalah bentuk perlawanan sunyi. Harapan yang masih tersisa di beberapa wilayah. Sumatera, koridor gajah mulai dipulihkan, masyarakat diajak hidup berdampingan, teknologi digunakan untuk mengurangi konflik. Ini membuktikan satu hal, manusia dan gajah bisa hidup bersama jika ada kemauan. Bukan gajah yang harus menyesuaikan diri sepenuhnya, manusia pun harus belajar mundur satu langkah. Pesan untuk generasi mendatang, jika gajah Sumatera punah, kita bukan hanya kehilangan satwa ikonik, kita kehilangan penjaga hutan, kita kehilangan penyeimbang alam, dan suatu hari nanti, anak cucu kita mungkin bertanya, mengapa gajah hanya ada di buku? Saat itu, tidak ada jawaban yang cukup adil. Gajah Sumatera masih bertahan, masih berjalan, masih berharap, namun harapan itu rapuh waktu terus berjalan, hutan terus berkurang. Kini, keadilan bukan lagi tentang gajah, melainkan tentang siapa kita sebagai manusia. Apakah kita penjaga bumi atau sekadar penikmatnya hingga semuanya habis? Gajah Sumatera masih mencari keadilan? Pertanyaannya, apakah kita siap memberikannya?